Selamat pagi, saya Lukita Dibowo, mahasiswa Universitas Siber Asia, membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategik. Saya di sini akan melakukan analisis pestel terhadap aplikasi kecintaan kita, yaitu Gojek. Saya mengambil tema memahami lingkungan bisnis Gojek, itu memetakan peluang dan tantangan Gojek dari kacamata analisis pestel. Sebenarnya apa sih pestel itu? Analisis pestel adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi, perusahaan, atau proyek. Nah, pestel itu sebenarnya adalah singkatan yang masing-masing definisinya adalah P mewakili political atau politik, yaitu faktor-faktor politik yang dapat mempengaruhi bisnis seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi. Yang kedua adalah economic atau ekonomi, yaitu kondisi ekonomi secara umum seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter. Yang ketiga, sosial, yaitu faktor sosial budaya yang mempengaruhi konsumen dan pasar seperti demografi, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya adalah dari singkatan dari T, yaitu technological atau teknologi, yaitu perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi cara bisnis beroperasi seperti otomatisasi, digitalisasi, dan inovasi. Yang selanjutnya adalah L, legal, yaitu hukum, peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti hukum ketenaga kerjaan, perlindungan konsumen, dan hak paten. Yang terakhir adalah environmental, yaitu faktor lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi bisnis seperti perubahan iklim, bencana alam, dan ketersediaan sumber daya alam. Nah, pada poin pertama, saya akan menganalisis pestel dari Gojek ini, yaitu yang pertama adalah politik. Dari bidang politik, Gojek dapat menganalisis faktor-faktor eksternal dan lain sebagainya. Dapat saya sebutkan yaitu regulasi transportasi online, yaitu perubahan regulasi terkait kendaraan bermotor online seperti pembatasan jumlah armada, zona operasi, dan tarif. Secara langsung mempengaruhi operasional Gojek. Contohnya, kebijakan pemerintah daerah yang membatasi ojek online di suatu wilayah akan mengurangi pendapatan Gojek. Ini juga jelas sangat mempengaruhi keberlangsungan bisnis apabila ada regulasi yang tidak mendukung bagaimana Gojek itu beroperasi. Mungkin kalau saya boleh ambil contoh, dulu sempat ada wacana bahwa driver ojek online kendaraan itu harus menggunakan plat nomor kendaraan umum. Itu juga sangat berdampak langsung terhadap operasi yang dilakukan oleh Gojek. Selanjutnya adalah perpajakan. Perubahan kebijakan perpajakan seperti kenaikan tarif pajak, penghasilan atau pajak pertama nilai akan meningkatkan biaya operasional Gojek dan berpotensi mengurangi profitabilitas. Ini juga jelas ya. Mungkin yang kasus yang sekarang sedang ramai adalah PPN 12% itu menurut saya nanti juga akan mempengaruhi secara langsung bagaimana Gojek akan mendapatkan profitnya. Selanjutnya adalah keamanan cyber. Nah, apa itu keamanan cyber di analisis pestel ini? Yaitu peraturan yang semakin ketat terkait perlindungan data pribadi dan keamanan cyber akan memaksa Gojek untuk meningkatkan investasi dalam sistem keamanan data yang tentu akan menambah biaya. Ini juga jelas sekarang sedang tren menjadi concern kita, yaitu tentang keperlindungan data pribadi ya, yang akan mempengaruhi kepercayaan konsumen juga terhadap bisnis kita. Yang selanjutnya adalah poin ekonomi. Terkait analisis pestel ini di poin ekonomi, apabila dilihat dari konteks Gojek, yaitu adalah
fluktuasi nilai tukar. Jika Gojek melakukan ekspansi ke negara lain, di mana sekarang mereka sudah ada berada di Vietnam dan Thailand kalau nggak salah. Fluktuasi nilai tukar mata uang akan mempengaruhi biaya operasional dan pendapatan perusahaan. Misalnya jika nilai rupiah melemah terhadap dolar, maka biaya impor komponen kendaraan atau pemberian lisensi aplikasi akan meningkat. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong permintaan layanan transportasi online. Sebaliknya, perlambatan ekonomi akan mengurangi permintaan layanan Gojek. Ini juga jelas ya, karena pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap profitabilitas pengusaha di segala bidang, karena keterkaitan dengan kekuatan daya beli masyarakat. Selanjutnya adalah tingkat inflasi. Kenaikan tingkat inflasi akan mendorong Gojek untuk menaikkan tarif layanannya agar tetap profitable. Namun, kenaikan tarif yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan. Memang strategi Gojek di awal Gojek keluar adalah banyaknya promo. Nah, apabila Gojek ini selalu menaikkan tarifnya dengan dalih untuk menutup kerugian dan yang lain sebagainya, maka customer akan mungkin berpindah aplikasi atau lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Yang selanjutnya adalah poin sosial. Dari analisis pasal ini saya ada 3 poin, yaitu urbanisasi. Pertumbuhan kota-kota besar akan meningkatkan permintaan akan layanan transportasi yang efisien seperti Gojek. Misalnya adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan praktis akan mendorong penggunaan layanan on demand seperti Gojek. Ini sangat mempengaruhi ya, karena mungkin dulu orang beli makan atau ingin pergi ke suatu titik itu harus menggunakan ojek pangkalan atau memang harus datang sendiri ke resto. Gojek ini mendiskusi perubahan gaya hidup tersebut dengan sekali klik kebutuhan kita akan terpenuhi. Selanjutnya adalah kesadaran lingkungan, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan akan mendorong Gojek untuk menawarkan layanan yang lebih ramah lingkungan seperti Gojek Green atau penggunaan kendaraan listrik. Ya, ini untuk yang ingin mengurangi emisi karbon yang sudah sadar akan itu, maka dia akan memilih Gojek Green yang dimana armada tersebut menggunakan kendaraan listrik. Yang selanjutnya adalah teknologi. Yang pertama, kendaraan listrik. Perkembangan teknologi kendaraan listrik akan memberikan peluang bagi Gojek untuk menawarkan layanan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kendaraan listrik tersebut juga masuk ke bidang teknologi ya. Misalnya kendaraan otonom. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, teknologi kendaraan otonom berpotensi mengubah landscape industri transportasi secara signifikan. Gojek perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan dari layanan transportasi otonom. Nah, kendaraan otonom ini kalau di Indonesia saya kira belum ada, namun di Amerika sana sudah banyak taksi-taksi yang menjadi kendaraan otonom, yaitu tanpa supir ya. Jadi mereka menggunakan sistem otonomous itu untuk menjemput dan mengantarkan penumpang. Gojek harus berinvestasi di dalam bidang itu. Selanjutnya adalah Artificial Intelligence atau AI. Penerapan AI dalam algoritma penentuan rute, prediksi permintaan, dan layanan pelanggan akan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan Gojek. Ini juga sangat berpengaruh ya, karena dulu sempat ada protes di mana customer itu biasanya lewat jalan yang biasa dilalui setiap hari itu lebih dekat. Namun ketika dia menggunakan Gojek malah diberikan rute yang lebih memutar karena driver Gojeknya itu hanya mengikuti maps yang disarankan oleh Gojek. Nah, seperti itu AI ini akan membantu dalam menanggulangi faktor-faktor eksternal yang terjadi di dalam menjalankan operasi bisnis Gojek ini.
Yang selanjutnya adalah legal atau hukum, yaitu ketenaga kerjaan. Peraturan ketenaga kerjaan yang semakin ketat seperti upah minimum dan jaminan sosial akan meningkatkan biaya operasi Gojek. Ini sering juga ya ada mitra-mitra Gojek yang berserikat lalu berdemo untuk meminta kenaikan tarif dan bonus dengan tujuan memensejahterakan para mitranya. Selanjutnya adalah persaingan usaha. Peraturan persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat pertumbuhan Gojek dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Nah, ini persaingan usaha ini kalau Gojek pesaing nomor satunya yaitu adalah Grab, karena Grab adalah startup dari luar negeri ya, mungkin pendanaan mereka lebih banyak atau bagaimana. Nah, ini persaingan usaha yang tidak sehat akan mempengaruhi operasi bisnis Gojek itu sendiri. Selanjutnya perlindungan konsumen. Peraturan perlindungan konsumen yang semakin ketat akan memaksa Gojek untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan konsumen. Ini jelas ya, karena konsumen itu pengen dia menggunakan layanan Gojek aman dan nyaman, dan dijauhkan dari biasanya ada driver-driver nakal yang memanfaatkan kondisi-kondisi customer dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah environmental atau lingkungan ya, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berdampak pada operasional Gojek, misalnya dengan menyebabkan banjir atau cuaca ekstrim yang mengganggu layanan. Ini ya sangat berpengaruh ketika apalagi hanya ada hujan atau banjir, itu otomatis mitra driver yang motor ini kebanyakan menonaktifkan aplikasinya dan tidak menarik Gojek, karena selain kondisi jalanan yang tidak mendukung dan tidak bagus untuk melakukan bisnis dan membuat customer jadi tidak dapat melakukan aktivitasnya untuk dalam aplikasi Gojek. Selanjutnya adalah ketersediaan bahan bakar. Ketersediaan bahan bakar fosil yang semakin terbatas akan mendorong Gojek untuk mencari bahan bakar yang lebih ramah lingkungan atau menggunakan kendaraan listrik seperti saya sebutkan di awal. Selanjutnya adalah regulasi lingkungan. Itu peraturan pemerintah terkait emisi gas buang dan pengelolaan limbah akan memaksa Gojek untuk menerapkan teknologi yang lebih bersih. Nah, ini juga betul karena Gojek setahu saya sudah menerapkan ini, yaitu dengan membatasi tahun kendaraan yang akan dipakai oleh mitra driver dari Gojek itu sendiri. Nah, contoh kasus yang dapat saya tampilkan di analisis pestel yang sudah dilakukan Gojek ini adalah Gojek Green, yaitu sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan lingkungan, Gojek meluncurkan layanan Gojek Green yang menggunakan kendaraan listrik. Ini adalah contoh bagaimana Gojek beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan. Yang selanjutnya adalah Gojek Food, yaitu ekspansi Gojek layanan pesan antar makanan, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan tren konsumen yang semakin mengemari layanan pesan antar online. Ya, itu masuk ke tadi ya, perubahan gaya hidup. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi pada kesimpulan kali ini tentang analisis pestel terhadap Gojek, yaitu analisis pestel menunjukkan bahwa Gojek beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks. Perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dengan memahami faktor-faktor pestel, Gojek dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, ini referensi yang saya pakai. Menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.